Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir hidupnya, Rangga Gempol mulai sadar tentang keberadaan Mataram. Dalam suatu kelakarnya ia berkata, jika mengetahui Mataram yang sebenarnya dari awal, maka perlu 1 hari untuk mengalahkannya atau menaklukkannya. Jadi kekuatan Mataram sebenarnya hanyalah omong kosong waktu itu. Tetapi karena kampanye oleh tim buzzernya menjadikan seolah kekuatan Mataram menjadi kekuatan yang sangat besar di tanah Jawa. Karena misalnya untuk menghadapi Madura pun memerlukan bantuan dari Sumedang. Dan hal ini baru disadari ketika Rangga Gempol pulang dari Madura dan mengharuskan kembali ke Mataram dulu. Jika kita mempelajari buku Babat Tanah Jawi, ketakutan dari Raja-Raja Mataram adalah mendapat saingan dari pemimpin militer yang pernah menaklukkan daerah-daerah lain. Jika berpotensi membahayakan atau diagung-agungkan, maka ia akan mengeksekusi di belakangnya. Dan hal ini terjadi juga pada Rangga Gempol I. Jika dibiarkan kembali lagi ke Sumedang, ketakutan akan terjadi revolusi yang melawan Mataram. Karena itu setelah penyerangan ke Madura, Rangga Gempol kemudian disuruh kembali lagi ke Mataram dan tidak boleh kembali ke Sumedang. Karena resiko yang diakibatkan jika Rangga Gempol kembali ke Sumedang, kemungkinan akan terjadi perlawanan terhadap Mataram. Hal ini sangat membahayakan bagi hegemoni Mataram. Jadi selama ini para penulis sejarah atau peminat sejarah banyak menganalisanya dari masyarakat pecundang atau masyarakat yang terkalahkan. Jadi selalu dikambing hitamkan sebagai penyebab kegagalan. Padahal tidak seperti itu, karena kekhawatiran yang berlebihan menjadikan penguasa Mataram sangat ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya, karena disadari bahwa Raja-Raja Mataram sendiri pada awalnya tidak diakui sebagai raja oleh masyarakat di Timur Jawa. Karena Raja Mataram sendiri bukan berasal dari turunan para raja. Hal ini bisa dilihat dari buku Babat Tanah Jawi tentang kehidupan Rangga Gempol waktu penyerangan ke Madura dan juga ketika di Mataram. Informasi mengenai dirinya sangat sedikit. Jarang ada yang menceritakan, tetapi sepertinya sangat menyesal. Sehingga ia berkelakar atau berkata tentang Mataram ini, jika mengetahui sedari awal tentang Mataram, maka Rangga Gempol dan pasukannya hanya perlu 1 hari untuk menaklukkan Mataram tersebut. Tetapi penyesalan dari Rangga Gempol itu seolah sia-sia karena ia sudah tertawan di Mataram. Pihak Mataram sendiri karena ketakutan terhadap efek yang diungkapkan oleh Rangga Gempol itu akan terjadi revolusi di Sumedang. Jadi kemudian Rangga Gempol dieksekusi pada tahun 1625 Masehi. Eksekusi ini mungkin dibenarkan di Mataram, tetapi sebenarnya menjadi pelecehan bagi masyarakat Sumedang. Jadi hal inilah kemungkinan menjadi motivasi atau inspirasi dari pemberontakan Adipati Ukur di Priangan pada tahun 1628 Masehi. Dalam struktur kekuasaan Mataram, di samping harus mengabdi, juga harus tunduk. Dan jika ada kekeliruan atau kesalahan, maka akan dikambing hitamkan. Dan jika sukses pun atau dieluk-elukan, maka akan disingkirkan juga.
Hal ini karena dianggap dapat mengancam hegemoninya. Jadi segala jasa atau pengabdian yang besar pun jika mengecewakan raja di Mataram maka akan dieksekusi juga. Jadi disinilah kesalahan dari pemimpin. Ketakutan yang berlebihan dari seorang pemimpin menyebabkan keputusan yang diambil justru tidak masuk akal. Seperti yang dilakukan oleh Rangga Gempol I. Sudah menjadi raja malah ingin menjadi hamba Mataram. Mungkin inilah gambaran keputusan salah dari seorang pemimpin menyebabkan negaranya di samping lambat laun menuju kehancuran juga berdampak sangat signifikan pada kekuasaan Mataram di Priangan. Dan supaya lebih jelas tentang sejarah Rangga Gempol I ini, jadi kita ulas dulu tentang Pangeran Rangga Gempol ini. Mengapa mengambil suatu keputusan yang salah atau keputusan yang sangat fatal, seolah tidak dipikirkan dari awal. Rangga Gempol I, nama sebenarnya adalah Pangeran Suryadiwangsa. Ia merupakan putra Prabu Gesan Ulun dari istrinya Ratu Harisbaya, di mana Ratu Harisbaya ini merupakan putri yang berasal dari Pajang, turunan Madura. Prabu Gesan Ulun sendiri sebenarnya mempunyai 3 istri, yaitu Nyi Gedengwaru, Harisbaya, dan Nyi Pasarean. Dari Ratu Harisbaya mempunyai anak yang bernama Pangeran Suryadiwangsa, atau di kemudian hari dikenal dengan Pangeran Rangga Gempol I. Sedangkan dari Ratu Nyi Gedengwaru, di mana anak pertamanya bernama Pangeran Rangga Gede. Pangeran Suryadiwangsa menjadi Raja Sumedang Larang itu pada tahun 1601 Masehi, menggantikan ayahnya Prabu Gesan Ulun yang meninggal dunia. Di Tatar Sunda sendiri waktu itu, karena persaingan di sebelah barat dengan Banten dan sebelah timur dengan Cirebon, menjadikan seolah Sumedang itu terjebak dalam 2 kekuatan kerajaan besar waktu itu. Dan pada masa Pangeran Suryadiwangsa ini, kerajaan Galuh sepertinya sudah tidak ada dalam kontrol Sumedang Larang. Dan pada tahun 1618 Masehi, Galuh sendiri mengakui Mataram sebagai pelindungnya atau tuannya. Hal ini seolah menjadi ketakutan bagi Sumedang Larang. Di samping itu Mataram juga sedang menggeliat dengan menancapkan pengaruhnya di Cirebon dan juga di Galuh. Dan mungkin karena lobi-lobi dari saudara-saudara Ratu Harisbaya yang berasal dari Jawa Tengah atau negeri Pajang yang waktu itu sudah dikuasai oleh Mataram. Hal ini memungkinkan Rangga Gempol mengambil keputusan yang sangat fatal, yaitu menjadi bagian dari Mataram pada tahun 1620 Masehi. Jadi Rangga Gempol ini seolah takut perang, sehingga dia tadinya mengambil jalan aman, menjadi abdi Mataram. Dengan demikian, keputusan dari Rangga Gempol ini membawa konsekuensi-konsekuensi yang tragis bagi dirinya dan juga kerajaannya, yaitu Sumedang Larang, di mana ia sendiri turun tahta dari raja hanya menjadi Bupati Wedana. Di samping itu dari segi kemiliteran ia hanya bergelar Rangga, di mana Sultan Agung sendiri memberi gelar Pangeran Suryadiwangsa itu dengan gelar Rangga Gempol, di mana gelar Rangga itu dalam struktur Mataram di bawah Tumenggung, Adipati, dan Arya. Jadi secara gelar pun sebenarnya ia telah dilecehkan. Bergabungnya Sumedang menjadi bagian dari Mataram, seolah penguasa Mataram itu mendapat durian runtuh. Tidak usah
susah-susah untuk mengabdi datang sendiri. Jadi disinilah sebenarnya ketakutan dari Rangga Gempol yang berlebihan terhadap Banten, Cirebon, dan Mataram menjadikan keputusan yang diambil justru tidak masuk akal. Mengambil peribahasa komeok samemeh dipacok. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rangga Gempol itu mengambil keputusan yang fatal. Ada kemungkinan bahwa hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan. Dia dijebak dengan sistem kekeluargaan. Hal ini terjadi juga kepada Panembahan Girilaya, Raja Cirebon di kemudian hari, yang dijebak dengan sistem kekeluargaan. Jadi karena ibunya Rangga Gempol berasal dari Jawa Tengah atau Pajang, sehingga mungkin ada lobby-lobby dari saudara-saudaranya untuk menjadi bawahan dari Mataram. Jadi seolah terjebak pada nostalgia dari ibunya berasal, sehingga tidak ada keberanian dari Rangga Gempol untuk menolaknya karena sistem kekeluargaan dari ibunya berasal. Keputusan yang fatal dari Pangeran Rangga Gempol ini mungkin di Sumedang sendiri para pejabatnya banyak yang tidak mengetahui tentang struktur pemerintahan di Tatar Sunda yang cenderung egaliter dan federalistik. Dengan demikian, jika melihat sistem pemerintahan pun itu berbeda antara sistem pemerintahan di Jawa dan di Tatar Sunda, di mana di Tatar Sunda itu kekuasaan cenderung federalistik, sedangkan di Jawa itu terpusat. Jadi kekuasaan raja itu bersifat mutlak. Mungkin kita bisa membedakan sistem di Jawa dengan di Sunda itu ketika Syarif Hidayatullah itu menaklukkan daerah-daerah di Tatar Sunda. Ia tidak menghapus sistem yang ada di suatu daerah yang ia taklukkan, tetapi dibiarkan, yang penting itu ada pengakuan. Seperti ketika Syarif Hidayatullah menaklukkan Sumedang, di Sumedang juga diangkat raja baru, yaitu Pangeran Kusumodinata I atau Pangeran Santri. Demikian juga di Galuh dan di Talaga. Raja Galuh dan sistemnya tidak pernah diutik-utik oleh Syarif Hidayatullah. Hal ini berbeda dengan di Mataram. Takluk itu berarti mengabdi dan harus di bawah, serta harus menuruti segala kemauan dari penguasa, dan tidak ada ruang untuk membantahnya. Dan jika kalah atau gagal, maka akan dikambing hitamkan, dipersalahkan, sehingga kemudian disingkirkan atau dieksekusi. Bahkan jika menang pun, maka akan dijadikan sebagai ancaman dari penguasa Mataram karena dapat menjadi pesaing dan ancaman dari sang penguasa. Karena itu meskipun menang pun banyak yang disingkirkan, dan hal ini terjadi pada Pangeran Rangga Gempol I. Dalam serangan ke Madura sendiri termasuk sukses mengalahkan para penguasa di Madura, tetapi kemudian mengapa ditahan di Mataram dan tidak boleh kembali ke Sumedang. Jadi inilah pelajaran yang berharga dari apa yang dilakukan oleh Rangga Gempol, bahwa jangan sekali-kali menjadi abdi, apalagi kepada yang mempunyai tradisi dan budaya berbeda. Karena di samping merugikan diri sendiri, juga tanah airnya lambat laun akan menderita. Rangga Gempol sendiri sebenarnya sudah enak dalam posisi di mana tidak setiap orang mendapatkannya, yaitu menjadi raja. Dan hal ini diuntungkan dengan lokasinya yang sulit untuk ditaklukkan. Jadi ketika keputusan untuk menjadi pengabdi
Rangga Gempol sendiri harus menerima realitas bahwa ia turun tahta dari raja menjadi bupati atau Bupati Wedana waktu itu. Tetapi yang tidak ia pikirkan bahwa ketika mengabdi ia harus berbakti karena tidak ada kesejajaran, dan ia sendiri mungkin tidak menyangka bakal dieksekusi karena jasa yang ia persembahkan pada tuanya di mana ia mengabdi. Jadi memang keputusan Surya Diwangsa untuk menjadi bawahan Mataram itu adalah keputusan yang sangat fatal. Harusnya terhormat membela negerinya, malah dieksekusi oleh tuanya. Dan negerinya sendiri malah terjadi kemunduran. Di samping penguasanya, di kemudian hari hanya menjadi suruhan. Jadi disinilah pentingnya seorang pemimpin itu yang kredibel, pemberani, dan berkonsep masa depan. Sebenarnya hal ini telah dicontohkan oleh Prabu Linggabuana, seorang Raja Sunda yang gugur di Bubat pada tahun 1357 Masehi. Ia tidak pernah takut terhadap pasukan yang besar atau berada di kepungan musuh yang banyak, meskipun pasukannya sedikit dan tidak membawa peralatan perang, karena tujuannya hanya untuk mengantar pengantin dari pihak wanita, yaitu anaknya sendiri, Dyah Pitaloka. Tetapi ia tidak pernah gentar menyangkut harga dirinya dan juga negerinya. Meskipun pasukan kecil dan tidak membawa alat perang, tapi ia menunjukkan kepada Majapahit waktu itu tidak ada gentar sedikit pun. Sehingga meskipun gugur, tetapi ia kemudian oleh masyarakat Sunda disebut dengan Prabu Wangi atau raja yang mengharumkan. Dan matinya raja Sunda waktu itu tidak mempengaruhi sistem pemerintahan di Tatar Sunda. Justru hal ini menjadi titik awal dari keruntuhan kerajaan di mana Prabu Linggabuana gugur, yaitu Majapahit, yang setelah itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.